Suaminya itu mengalami musibah ya di Indonesia, kecelakaan di Wonogiri, Jawa Timur. Suaminya itu harus didenda ya karena menabrak orang. Majikan tadi ngomong sendiri, tadi malam katanya sudah rundingan sama keluarga besarnya majikan. Katanya Mbak Muna ini mau dipinjemin uang kayak gitu. Alhamdulillah majikan tadi bersedia minjemi uang Mbak Muna itu sekitar 50.000 ya, 50.000 NT. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas teman-teman dimanapun berada. Oke, dalam kesempatan kali ini saya habis tugas istirahat dulu karena saya mau bantu Mbak PMI kirim uang. Jadi ceritanya dari pagi tadi jam 8 saya sudah keliling-keliling Taipei sampai Cilong, sudah ke 4 tempat ya. Hari ini sibuk sekali. Kemarin libur ya 1 hari tanggal 28 hari kemarin Senin ya, itu libur. Nah, hari ini masuk. Pagi tadi saya ngambil paspor sama ARC ke tempat majikan ya. Ini ada Mbak Jemah, dulunya perpanjang kontrak maunya cuman 2 tahun ya. Terus bulan 5 nanti udah mau finish 2 tahun. Nah, tapi perpanjang kontraknya itu sudah diurus 3 tahun ya. Setiap perpanjang kontrak itu sekali urus itu kontrak 3 tahun ya. Jadi karena sekarang keadaan atau kondisi di Taiwan juga seperti ini, Indonesia juga masih COVID, belum bisa buka. Jadi mbaknya sebenarnya rencananya cuma 2 tahun, bulan 5 mau pulang, tapi ternyata masih bisa bertahan lagi 1 tahun ya. Itu memang saya kasih masukan, saya rayu. Jadi karena sekarang ini posisinya seperti ini ya, serba sulit, serba susah. Jadi kalau pulang juga harus ngeluarin biaya banyak jadi seminggu sebelumnya itu sudah saya kasih masukan. Jadi kalau bisa bertahan dulu, diselesaikan dulu kontraknya yang 1 tahun ya. Sayang sekali kalau misalnya harus 2 tahun putus kontrak, itu sayang sekali ya. Jadi alhamdulillah akhirnya Mbak Jemah, namanya Mbak Emma ya, nama panggilannya Mbak Emma, alhamdulillah mau mendengarkan apa yang saya kasih taukan, yang saya ajari. Jadi dia menerima ya. Akhirnya tadi saya datang ambil paspor ARC. Jadi mau diperpanjang ini ya, mau perpanjang 1 tahun lagi. Terus kemudian saya siangnya itu pergi ke Cilong karena saya antar dokumen dokumen itu Mbak PMI pindah majikan ya. Jadi udah 1 bulan dokumennya udah jadi. Tadi saya ngantar ke sana, tapi kebetulan Mbak PMI ini 2 hari yang lalu keluarganya atau suaminya itu mengalami musibah ya di Indonesia, kecelakaan di Wonogiri, Jawa Timur ya. Jadi suaminya karena supir ya, itu mau perjalanan dari Trenggalek kalau nggak salah, itu menuju Jawa Barat. Nah, sampai Wonogiri itu mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaannya sangat parah ya. Dia ada menabrak kijang ya. Terus yang ditabrak itu patah tulang ya, parah sekali. Nah, ini kemudian Mbak PMI ini laporan ke saya. Dia sampai nangis-nangis. Dia sebenarnya minta pulang, minta solusi gimana. Kalau pulang dia kok baru kerja 1 bulan, tapi kalau nggak pulang dia, suaminya itu harus didenda ya karena menabrak orang, kemudian sampai patah tulang, kemudian mobilnya juga rusak parah ya. Nah, kemudian suaminya nggak punya uang ya, nggak punya itu karena tabungannya Mbak PMI ini ya, namanya Mbak Muna ya, tabungannya diatasnamakan ke rekeningnya Mbak Muna sendiri. Jadi adapun ada uang, ada biaya untuk nebus ya, untuk ganti rugi, tapi ada di rekeningnya Mbak Muna nggak bisa ambil kayak gitu. Jadi kalau bisa ambil kan harus pulang. Nah, karena Mbak Muna ada tanggung jawab, baru
aja kerja dapat majikan baru, otomatis kan nggak bisa. Nah, tadi malam tuh sampai malam dia kontak ke saya, gimana caranya, minta solusi kayak gitu. Nah, karena udah malam banget ya saya cuman bilang, karena hari ini jadwalnya saya ada ke sana, jadi saya bilang, "Mbak, tunggu saya ke sana aja hari ini pagi ya, saya ke sana kita selesaiin bareng-bareng dengan majikan, dengan agensinya." Alhamdulillah tadi sampai sana majikannya juga udah tahu, amanya sama majikannya tuh tahu kalau Mbak Muna itu ada masalah ya dari kemarin lusa suaminya menabrak orang itu, kecelakaan maksudnya. Nah, kemudian majikannya bilang ke agensi, bilang ke saya juga, si amanya karena melihat kondisi Mbak Muna sekarang ini banyak melamun ya, sedih sekali, mau bantu suaminya tapi nggak bisa apa-apa, dan sedangkan dia juga di sini nggak punya tabungan ya, tabungannya ada di rekening Indonesia. Makanya majikannya melihat kondisi Mbak Muna seperti ini sangat kasihan ya, karena majikan ini juga baik, dan Mbak Muna sendiri menjaga pasien ini juga nggak gampang ya. Itu pasien akong setiap malam tuh nggak bisa tidur, akongnya itu nggak pernah tidur ya. Jadi Mbak Muna juga sama ama ini nggak pernah tidur kalau malam. Nah, karena mereka hansingku ya, repot sekali kayak gitu, susah sekali menjaga akong. Makanya Mbak Muna selain ada masalah keluarga, juga masalah dengan pasien ini. Makanya si amanya melihat Mbak Muna kayak gitu kan sedih sekali ya, mau gimana ya, susah kayak gitu loh. Kemudian tadi kita ngobrol-ngobrol, kita musyawarah kayak gitu ya. Losu juga ngomong tadi, saya ngomong sama majikan ya, bagaimana enaknya kayak gitu. Terus majikan tadi ngomong sendiri, tadi malam katanya sudah rundingan sama keluarga besarnya majikan, katanya Mbak Muna ini mau dipinjemin uang kayak gitu. Jadi butuhnya berapa, karena suaminya ngabari ke Mbak Muna dia harus didenda sekitar 25 juta sampai 30 juta ya, itu bertahap ya, dendanya itu bayarnya bertahap karena sekarang mungkin lagi ngurus penyembuhannya yang ditabrak itu, kemudian nanti tahap keduanya mungkin harus menyerviskan mobilnya, kemudian selanjutnya denda-denda apa saya nggak tahu. Jadi makanya nanti bayarnya denda itu berangsur ya, nggak semua harus dibayar lunas, enggak. Jadi karena saking bingungnya Mbak Muna, otomatis Mbak Muna mengadu kepada majikan ya. Itu alhamdulillah majikan tadi bersedia minjemi uang Mbak Muna itu sekitar 50.000 ya, 50.000 NT. Nah, hari ini juga langsung disuruh kirim ke keluarganya ya. Terus karena tadi saya juga langsung sama itu ya, sama agennya setelah semuanya setuju. Nah, ini pembayarannya gimana? Saya bilang gitu. Kata majikan, setiap bulannya Mbak Muna ini harus mengangsur mengembalikan uangnya, dipotong 10.000 tiap bulan. Ya berarti lumayan ya. Jadi alhamdulillah saya juga udah bantu, majikannya juga oke. Tadi karena ada keperluan mendadak kayak gitu ya, yang sangat urgent, jadi kita sama-sama lah ya. Alhamdulillah majikannya baik sekali. Langsung tadi saya nganter majikan itu, kita nganter ya ke bank ya untuk ngambil uang, kemudian langsung diberikan ke Mbak Muna. Jadi langsung hari ini juga langsung harus kirim uang. Nah, tadi juga kita bareng-bareng mau antar Mbak Muna kirim ke 7-Eleven, tapi sampai 7 sana Mbak Muna nggak bisa kirim karena ada internetnya, kebetulan ada masalah HP-nya. Nah, saya kasih wifi pakai hotspot itu juga nggak bisa, ternyata HP-nya dia trouble, nggak bisa. Nah, kemudian dia minta tolong, majikan sama Mbak Munanya minta tolong sama Lause untuk bantu kirim uang ya. Jadi ini uangnya semuanya majikan minjemi sekitar 50.000 ya. Ini sebanyak ini ya, ini uangnya semua. Jadi alhamdulillah ini majikannya baik sekali, saya sangat bersyukur, seneng sekali ya bisa bantu Mbak Muna majikannya ya. Dan pokoknya gantinya juga itu boleh diangsur, nggak langsung harus mengembaliin 50.000, enggak. Jadi ini pelajaran aja buat teman-teman. Sebenarnya sih kalau misalnya pinjem uang apa itu sebenarnya kesannya memang nggak baik lah ya, tapi karena ada masalah yang kepepet banget, yang urgent banget, yang segera harus ditangani ya, kita terpaksa juga harus membantu. Tapi memang ini yang kita berani membantu, majikannya memang udah kasih jawaban duluan kalau mau membantu kayak gitu. Jadi pokoknya seneng sekali lah, walaupun
Mbak Muna nanti lagi kena musibah kayak gini, ya alhamdulillah segera tertolong, segera diatasi, majikannya sangat membantu, pokoknya sangat baik, alhamdulillah. Nah ini sebenarnya kecelakaannya parah banget ya, ini ada videonya dikirim ke saya ya, jadi ada buktinya seperti ini ya, ini dia mengangkut, ini truk ya, ada mobilnya truk, ya ini mengangkut telur ayam, mau dikirim ke Jawa Barat, itu satu truk ya, itu semuanya pecah dan itu kijangnya, jadi sama kijang, nabrak kijang. Nah ini Mbak Muna ini juga suaminya harus ganti rugi banyak ya, selain mengganti yang ditabrak harus mengganti nyervis mobil. Nah truknya ini juga rusak, harus ganti rugi ke bosnya sama ganti telurnya itu perusahaan atau punya bosnya kerja. Jadi memang kerugiannya sangat banyak ya, bagaimanapun namanya ujian ya, ini juga nggak diminta, nggak bisa ditolak, jadi ya bagaimanapun kita harus menerimanya dengan ikhlas. Cobaan itu memang bermacam-macam, ada juga yang keluarganya sakit, ada juga yang kita sendiri sakit, dan ada juga pokoknya yang seperti ini ya, ada kecelakaan. Jadi pokoknya beda-beda lah, setiap orang itu pasti ada masalah, hanya saja yang penting kita sabar, ikhlas, semuanya sudah Allah yang mengatur ya. Ya kedepannya mudah-mudahan permasalahan ini segera teratasi ya, dan masih alhamdulillah lagi keluarganya, maksudnya suaminya Mbak Muna ini selamat ya, nggak ada luka apapun ya, hanya saja materi truknya sama barang-barangnya itu ya, jadi itu masih bisa diganti ya. Terus apalagi ya, ini udah selesai permasalahan Mbak Muna ya. Jadi saya juga berpesan kepada teman-teman, kalau misalnya di sini ada waktu selalu kasih motivasi juga, kasih semangat juga buat keluarganya atau suaminya. Jadi untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan aktivitas, dalam bekerja, apalagi kalau misalnya kerjanya selalu di luar ya, itu harus berhati-hati. Itu saja pesan saya. Dan tadi saya barusan juga habis bantu Mbak PMI, siapa ini namanya, Mbak Aya ya. Ini paspor ARC-nya udah saya ambil. Ini Mbak Aya perpanjang kontrak 3 tahun. Ini Mbak Aya ini dimajikannya sudah 6 tahun. Nah, nanti bulan 5 tanggal berapa ya? Bulan 5 tanggal 11 itu udah finish 3 tahun lagi. Jadi sudah 6 tahun. Kemudian tadi alhamdulillah dia mau nyambung lagi 3 tahun lagi, nggak keberatan. Asalkan majikan mau tambah gaji kayak gitu. Nah, tadi setelah saya datang, kita musyawarah di rumah majikan. Sebenarnya Mbak Aya ini minta tambahan gaji 5.000, tapi karena kondisi amanya itu orangnya pewelit sekali ya, orangnya perhitungan, jadi apapun itu selalu dibahas, apapun selalu dibikin masalah kayak gitu, tapi ada sisi baik dan enggaknya. Jadi memang amanya pelit sekali, tapi kerjaannya ringan ya. Jadi merasa enggak keberatan. Awalnya minta tambahan gaji 5.000, tapi setelah tadi kita datang, dan majikan juga sebenarnya nggak setuju kalau dia minta tambahan 5.000 ya, karena itu kebanyakan. Kemudian tadi Mbak Ayahnya ditanya minta tambahan berapa sih positifnya, dia minta tambahan 3.000, tapi amanya keberatan lagi ya, minta tambahan 3.000 amanya keberatan, katanya kerjaannya nggak banyak sih, jadi boleh nggak sampai 3.000. Kemudian kita majikannya sama ama tadi bilang ya udah kita tambahi 2.500. Jadi alhamdulillah tadi majikan sama amanya udah menyetujui untuk Mbak Ayah tambah kontrak 3 tahun dan ditambahi gaji 2.500. Alhamdulillah. Jadi untuk tambahan gaji buat teman-teman yang mau perpanjang kontrak, untuk tambahan gaji itu masing-masing beda ya. Bukannya saya provokatori kalian semua, teman-teman semua yang di luar, bukan. Jadi untuk perpanjang kontrak dan tambah gaji itu tergantung pekerjaan kita gimana, tergantung majikannya gimana. Ya sebenarnya sudah umum kalau tambah gaji. Yang penting kalian bisa ngomong sendiri ya, dan bisa maksudnya masih sewajarnya, nggak terlalu berlebihan kayak gitu. Agensi pasti bantu. Yang penting kalian ngomong dulu sama majikan kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau masalah ini sementara itu ya, yang hari ini yang saya kerjain sementara itu aja. Dan ini ada tadi ada SMS banyak sebenarnya. Oh ini
ada Mbak PMI juga mengadu ke saya begini, "Los, saya mau nanya, apakah majikan saya dulu ini masalah membayar gaji itu selalu terlambat ya?" Kayak gitu. Nah, ini saya jawab, "Maaf ya, untuk yang 3 tahun yang lalu saya nggak pernah ngurusi, karena kita punya banyak penerjemah juga, bukan saya aja ya. Jadi yang 3 tahun yang lalu saya nggak ngurusi. Nah, ini kok saya setiap bulan itu gajinya selalu terlambat ya?" Gitu. Terus saya balas, "Emang terlambat berapa hari?" Saya bilang gitu. Setiap bulannya terlambat 1 minggu, tapi bulan ini terlambat 11 hari. Kemarin udah ngomong, tapi nggak tahu hari ini kok nggak dikasih juga, kayak gitu. Terus saya bilang, "Ya ntar aku tak ngomong sama majikan kamu," saya bilang. "Nggak usah deh Lose, nanti saya dimarahin gara-gara masalah ini kok sampai lapor ke Lose," katanya. Kemarin dia marah gara-gara pekerjaan kayak gitu. Jadi kalau hari ini Lose nelpon ke majikan, ntar takutnya dimarahin lagi. Jadi saya juga nggak ngomong tadi jawab gimana, pokoknya saya langsung telepon majikannya tadi. Saya udah ngomong sama agennya kalau si anak ini ada masalah dengan keterlambatan gaji kayak gitu. Nah, terus kemudian agennya bilang, "Saya ada nomor telepon majikan nggak?" gitu. Saya ditanya, saya bilang ada. Nah, kalau ada saya boleh nelpon sendiri. Nah, karena bagaimanapun saya harus ngomong sama agennya ya. Etikanya memang harus begitu, nggak boleh saya langsung telepon ke majikannya, nggak sopan. Nah, kemudian saya tadi siang udah langsung nelpon, terus kata majikan, "Oh iya maaf lupa," katanya gitu. Nah, ini saya udah laporan, saya udah nelpon majikan kamu, katanya hari ini mau dikasihnya. Nah, ini oh pantesan tadi langsung ini langsung ngasih kata. Terus dia jawab, minta maaf katanya lupa. Terus ini dia jawab, "Ya udah Lose, tadi udah diingetin Lose, kita lihat dulu bulan depan lupa lagi enggak," kayak gini. Sebenarnya juga kayak gini ya, masalah kayak gini hal kecil sih, tapi memang kita kerja udah capek, udah setiap bulan itu kita yang ditunggu-tunggu itu kan gaji ya, apalagi kalau kursnya itu tinggi kayak gitu, rasanya kan setiap habis gajian itu langsung dikirim ke keluarga, dikirim ke rekening kita, jadi kan seneng. Tapi kalau majikan tuh nggak mau tahu, kadang kalau majikan kaya raya, majikan disiplin apa itu, masalah gaji itu cuek sekali ya. Ini yang paling kadang kita nggak suka banget dan yang nggak disenangi sama PMI ya, itu seperti itu. Majikan terlalu cuek ya. Padahal sebenarnya tahu lah, nggak mungkin nggak tahu, setiap hari itu kita kan juga lihat kalender. Kalau telat 2 hari, ya sebenarnya kalau telat seminggu sih masih wajar menurut saya. Tapi kalau udah sampai 11 hari, 2 minggu kayak gitu udah nggak wajar. Jadi kita perlu tanya. Karena kenapa tadi saya bantu tanya? Karena dia sudah mengingatkan setiap bulannya ke majikan, dan tadi pagi juga udah mengingatkan, tapi kemarin mengingatkan tapi nggak ada jawaban dari majikan. Kemudian makanya saya tadi langsung telepon ke majikan atas persetujuan agennya. Oke, dan sekarang udah Oke teman-teman, itu saja info-info dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan semoga teman-teman selalu sehat, panjang umur, tetap semangat ya. Jaga mood kita dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.